Januari 13 menjadi 22 kasus. Dok, infonya ada yang meninggal dok, 1 orang. Kemudian untuk dirawat ini belum ada yang meninggal. Kalau yang kemarin yang 1 orang meninggal Itu akibat penyakit jantung dengan DS. dilakukan fogging. Ini perlu juga kami sampaikan ke masyarakat bahwa fogging itu terakhir. Jadi kalau ada kasus, tim surveillance puskesmas itu melakukan penyelidikan epidemiologi di kasus sekitar 100 rumah di sekitaran kasus itu. Apa dilakukan di situ? Itu adalah pemeriksaan jentik. Kalau jentik ditemukan, berarti ada kasus DBD di situ. Maka tindak lanjutnya adalah pemberian abate dan yang terakhir adalah fogging. Tetapi kalau ada kasus di suatu tempat DBD, setelah di pemeriksaan epidemiologi dilakukan tidak ada jentik, berarti kasus DBD-nya itu didapat dari luar, bukan di lokasi itu. Maka kita tidak bisa melakukan fogging karena hanya mengganggu nyamuk yang mungkin bukan DBD. Dok, apa yang membuat kasus DBD meningkat di Maros sendiri? Jadi kasus DBD meningkat ini musiman. Jadi setiap musim hujan itu musiman. Jadi nyamuk jantik DBD ini tinggal di air yang tergenang. Jadi air yang tidak menyentuh lantai, tidak menyentuh tanah, misalnya di tempat-tempat dan seterusnya. Disitulah hidup jantik. Makanya untuk supaya tidak ada DBD, mencegah itu adalah 3M. Menutup bak mandi, menguras, mengubur bekas-bekas tempat itu supaya tidak tergenang air. Dok, kasus saat ini berapa dok? Kasus DBD saat ini berapa? Kasus DBD kalau di Januari itu 22 kasus. Di Februari alhamdulillah mudah-mudahan tidak bertambah, cuma 1 kasus. Artinya 23 sekarang? Iya, 23. Dok, Di tahun 2022. yang terkena DBD ini dari mana dok? Dari terkena DBD ini merata di setiap kecamatan. Ada 1, 2, 3 ya. Yang terkena dari DBD ini dari mana dok? Apakah yang daerah pesisir atau pegunungan? ya, jadi tidak melihat daerah pesisir. Ini banyak di Turikale, Mandai, kemudian di Marsu, hampir merata di setiap kecamatan. Ini terjadi karena itu tadi adanya tempat-tempat bersarangnya nyamuk. Mungkin makanya harus membersihkan pohon-pohon atau genangan-genangan air, harus ditingkatkan kerja bakti untuk menghilangkan tempat-tempat tinggal nyamuk di got-got itu. Jadi sekarang ada 23 ya dok yang Ya, dirawat? 23. Itu dari Januari 22. Anak-anak berapa tuh? Sejak kapan? Itu merata umurnya. Ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Hampir tidak ada yang mayoritas umurnya. Rata-rata kecamatan terparah Itu yang padat penduduknya. Pasti Mandai, Turikale, Marsu. itu juga besar pengaruhnya sumbangsinya dari banyaknya genangan air. Karena rata-rata ini yang perlu dipahami bahwa jentik nyamuk itu tinggal di genangan air yang tidak menyentuh tanah. Misalnya ada tempat-tempat apa semua atau makanya tempat ini harus dikubur. Kemudian tempat penampungan air di rumah dan di mana harus ditutup.
Jadi sejauh ini Dok, pemerintah daerah sendiri mengatasi DBD ini ada nggak upaya-upaya yang Jadi upaya yang harus di pemerintah gencarkan, pertama kita harus mengajak masyarakat, karena menyelesaikan DBD ini tidak boleh hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat harus terlibat di dalam penanganan DBD dengan menjaga kebersihan. Karena DBD ini tinggal pada rumah yang tidak bersih, genangan air yang masih ada, selokan dan seterusnya. Makanya kita harus menyampaikan ke masyarakat untuk menjaga kebersihan, itu menghindari genangan-genangan yang ada di sekitar rumah dan di halaman rumah. Kemudian rutin menguras bak mandi, itu jangan hanya 1 bulan baru diganti airnya. Itu kalau kita rutin menguras bak mandi minimal 2 kali dalam seminggu, maka jentik nyamuk itu tidak akan tinggal di bak mandi. Tetapi kalau tidak pernah menguras ini yang berpotensi untuk terjadi kayak gini. dan sejauh ini Dok, jumlah kasus Dok bisa dibilang ada berapa? Jadi jumlah kasus di bulan Januari itu ada 22. Di Februari ini baru 1. Jadi di tahun 2022 ini 23 kasus. Ada yang dirawat di rumah sakit Ini hampir rata-rata dirawat semua. saat ini? Kenapa kita rawat? Untuk mencegah preventif. Karena DBD ini biasa tiba-tiba shock dan rencana. Itu makanya untuk menghindari terjadinya apa-apa, penanganan lebih awal, lebih dini itu yang lebih bagus.